Cagup Maluku Utara Beni Laos meninggal dunia dalam kebakaran kapal cepat di Pelabuhan Regional Bobong, Kabupaten Taliabu, Maluku Utara. Insiden tersebut dipicu dari kelalaian saat mengisi bahan bakar. Speedboat yang membawa rombongan paslon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4 terbakar di Pelabuhan Regional Bobong, Kabupaten Taliabu, Maluku Utara, Sabtu siang. Dalam insiden ini, total 6 korban tewas, salah satu dia calon gubernur nomor urut 4 Maluku Utara, Beni Laos. Sementara istri Beni Laos berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Hasil penyelidikan polisi menyebut kejadian murni kelalaian saat mengisi bahan bakar. Ini kelalaiannya pada saat pengisian BBM. Kelalaian pada saat pengisian itu percikan api pada saat mengeluarkan BBM dari galon, ya, dirgen, kemudian masuk ke tangki kapal. Kondisi Ibu Sherly, itulah kondisi Ibu Sherly, istri Beni Laos yang akan dibawa ke rumah sakit. Kebakaran bermula saat Beni Laos dan rombongan kampanye yang berjumlah 72 orang sedang berada di dalam kapal cepat yang bersandar di dermaga Pelabuhan Bobong. Kapal cepat miring lalu tenggelam dan diikuti kobaran api. Nyala api makin membesar hingga membuat semua penumpang yang di dalam kapal, termasuk Beni, panik dan berupaya menyelamatkan diri. Namun kobaran api tak mampu dipadamkan hingga terus membakar speedboat dan menimbulkan korban jiwa. Tim Liputan, iNews melaporkan. Beni Laos adalah calon gubernur Maluku Utara yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Pulau Morotai. Beni Laos juga dikenal sebagai pengusaha dan masuk dalam daftar kepala daerah terkaya di Indonesia. Dan berikut profil Beni Laos selengkapnya. Ya, pemirsa, jenazah calon gubernur Maluku Utara Beni Laos disemayamkan di Rumah Duka Sentosa Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Jenazah Beni tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara proses pemakaman mantan Bupati Morotai itu akan dilakukan 15 Oktober mendatang. Sebelumnya jenazah Beni diterbangkan dari Bobong, Taliabu menuju Luwuk, Sulawesi Tengah menggunakan helikopter milik polisi dengan kode penerbangan P3203. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan kami Elsie Keishi di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Elsie, bagaimana suasana kedatangan jenazah Beni Laos? Silakan. Ya, Juno dan juga pemirsa, pasca insiden yang menewaskan calon gubernur Maluku Utara Beni Laos yang ia tewas ketika melakukan kampanye di Pulau Bobong, Maluku Utara. Sekarang di tempat saya berada, yaitu di Rumah Duka Rumah Sakit Sentosa, tepatnya yang berada di dalam lingkup RSPAD Jakarta Pusat. Ini telah ramai oleh para awak media dan sejumlah kerabat dan juga sahabat dekat dari Beni Laos. Dan memang menurut informasi yang kami dapatkan, jenazah dari Beni Laos telah dibawa ke Jakarta. Ia berangkat pada pagi hari sekitar pukul 8 pagi dan pada pukul 3 sore telah sampai di Bandara Halim Perdana Kusuma dengan menggunakan helikopter. Selepasnya setelah sampai dari Halim Perdana Kusuma, jenazah langsung dibawa ke Rumah Duka Sentosa di Jakarta Pusat. Kemudian kondisi saat ini jenazah sedang dimandikan dan juga dirapihkan untuk kemudian nantinya sekitar pada pukul 17 akan dibawa ke
unit CD Rumah Sakit atau Rumah Duka Sentosa, dan kemudian rencananya pada pukul 8 malam akan ada ibadah pendoaan singkat dari gereja JSCC yang akan diadakan pada pukul 8 malam. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, memang sejumlah kerabat mereka mengucapkan bela sungkawa, bahkan seperti Anda dapat saksikan juga di belakang saya, banyak sekali karangan bunga yang juga sudah berdatangan. Antara lain, menurut pandangan saya, terdapat beberapa bunga dari pejabat publik, seperti salah satunya ada Kaisang Pangarep yang merupakan Ketua Partai Solidaritas Indonesia, kemudian ada juga dari Suryo Paloh yang merupakan Ketua Umum Partai Nasdem, kemudian ada dari Sandiaga Uno merupakan Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif, serta sejumlah pejabat dan juga tokoh publik lainnya juga mengucapkan bela sungkawa. Dan selain itu kami juga mendapatkan informasi bahwa hingga saat ini tempat nantinya Beni akan dimakamkan masih dalam diskusi keluarga, tetapi kami mendapatkan informasi bahwa salah satu tempat yang dipikirkan oleh keluarga adalah akan dimakamkan di Sandiaga Hills, Jakarta nantinya. Kemudian kami juga mendapatkan informasi bahwa istri dari Beni Laos saat ini juga sedang mengalami perawatan intensif. Ia ikut di rombongan menggunakan helikopter, tapi kemudian sesampainya di Halim, ia langsung masuk perawatan di RSPAD Jakarta karena ia juga menjadi salah satu korban yang mengalami luka bakar. Adapun menurut beberapa wawancara yang kami lakukan dengan sejumlah kerabat korban, seperti salah satunya adalah komedian Mongol dan juga salah satu kerabat dekat korban yaitu Chol Malarangeng, ia menyebutkan bahwa sosok seorang Beni Laos dinilai sebagai orang yang sangat ringan untuk membantu orang lain. Ia adalah orang yang sangat punya kepedulian terhadap sesamanya, dan salah satu pilihan yang mengapa ia menjadi gubernur adalah karena ia ingin banyak membantu orang lain. Jika ia tidak menjadi pemimpin daerah, ia melihat bahwa sedikit hanya ratusan orang yang bisa ia bantu, tetapi ketika ia menjadi pemimpin daerah, ia bisa membantu ribuan orang. Dan hati yang sangat baik, hati yang sangat murah untuk membantu orang lain inilah yang diingat oleh kerabat dan juga orang-orang terdekat dari Beni Laos. Tentunya kami masih akan memantau dan juga akan melaporkan kembali pada Anda seperti apa suasana di Rumah Duka Sentosa, Jakarta Pusat, kembali kepada Anda, Juno. Kalau tadi Anda menyebutkan bahwa tempat pemakaman masih didiskusikan dengan keluarga, dan kita tahu juga disebutkan bahwa dalam informasi bahwa akan dimakamkan 15 Oktober, apakah betul ada update seperti itu bahwa memang akan dimakamkan di 15 nanti? Ya, Juno dan juga pemirsa, menurut informasi yang kami dapatkan dari sejumlah kerabat dan juga sahabat terkait dengan tanggal pemakaman, memang sudah dapat dikonfirmasi bahwa pemakaman akan dilakukan pada tanggal 15 Oktober. Tetapi memang yang masih kami akan konfirmasi lebih lanjut, apakah benar pemakaman akan dilakukan di Sandiaga Hills. Hal ini masih menunggu konfirmasi dari para pihak keluarga, karena memang masih dipikirkan beberapa tempat lainnya yang juga menjadi pilihan keluarga. Tetapi pilihan yang paling dekat yang paling mungkin diambil oleh keluarga untuk saat ini adalah dilakukan pemakaman pada tanggal 15 Oktober di Sandiaga Hills. Juno. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.